Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Apoteker Kim. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal mini tryout UKAI 50 soal farmasi klinis. Yuk kita mulai aja dari soal yang pertama, yaitu Nyonya P berumur 60 tahun didiagnosa osteoporosis. Diresepkan lisandronat oleh dokter. Bagaimana cara minum obat yang harus diinformasikan oleh apoteker? Pilihannya adalah A. Obat diminum bersama dengan makanan. B. Obat diminum sebelum tidur dengan banyak air. C. Obat diminum 30 menit sebelum makan dengan posisi tegak. D. Obat diminum 60 menit sebelum makan dengan posisi tegak. Yang E. Obat diminum 30 menit setelah makan dengan posisi tegak. Jawabannya apa teman-teman? C. Kenapa? Karena obatnya tadi adalah obat lisandronat. Nah, untuk obat osteoporosis seperti lisandronat dan alendronat itu ya, untuk minumnya itu harus 30 menit sebelum makan dan harus dengan posisi tegak. Nah, lalu ini ada pembahasannya dari Pionas ya, dimana obat lisandronat itu sama minumnya dengan obat alendronat. Nah, untuk obat ibandronat itu perbedaannya adalah 60 menit sebelum sarapan dan sama-sama ya harus dalam keadaan duduk atau posisi tegak. Selanjutnya soal nomor 2. Tuan B berusia 63 tahun menjalani pengobatan gagal ginjal kronis di rumah sakit. Hasil pemeriksaan laboratorium Tuan B, tekanan darahnya adalah 160/90 mm hidragium dengan CR kurang dari 30 ml per menit. Tuan B mendapatkan terapi obat golongan AC inhibitor, namun tekanan darah tetap tidak turun. Apoteker merekomendasikan penambahan diuretik. Diuretik apa yang sesuai? Pilihannya A. Mannitol, B. hidrokortiazid, C. furosemid, D. kalsium karbonat, dan E. amyloid. Jawaban yang benar adalah C. furosemid. Nah, untuk penanganan hipertensi pada pasien gagal ginjal, yaitu dengan obat golongan ACI atau ARB. Jika target tekanan darah tidak tercapai, maka dapat ditambahkan dengan diuretik. Jika clearance kreatinnya itu kurang dari 30 ml per menit, harus diberikan obat golongan diuretik loop, seperti contohnya adalah furosemid. Namun jika clearance kreatinnya itu lebih dari 30 ml per menit, dapat diberikan obat golongan tiazid. Soal selanjutnya nomor 3, yaitu Nyonya A berusia 45 tahun menderita stroke, diresepkan obat heparin. Setelah beberapa hari penggunaan, pasien mengalami pendarahan. Apa antidotum yang disarankan? Pilihannya adalah A. warfarin, B. protamin, C. vitamin K, D. asetilsistein, dan E. glukagon. Jawabannya adalah B ya, protamin. Nah, perlu teman-teman ketahui, yaitu heparin memiliki efek samping utama, yaitu adalah pendarahan. Nah, antidotum pendarahan akibat pemakaian heparin adalah protamin. Soal selanjutnya nomor 4. Seorang pria berusia 30 tahun dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, pasien tersebut keracunan sianida. Apa antidotumnya? Pilihannya A. atropin, B. warfarin, C. natrium tiosulfat, D. vitamin K, dan E. asetilsistein. Jawabannya adalah C. natrium tiosulfat. Nah, di mana natrium tiosulfat itu memiliki mekanisme kerja meningkatkan perubahan sianida menjadi tiosianat. Nah, ada lagi nih, untuk keracunan sianida dapat menggunakan natrium nitrit dan juga aminitrit. Nah,
Dengan mekanisme kerjanya, mengoksidasi hemoglobin menjadi methemoglobin yang membentuk kompleks non-toksik dengan sianida. Soal nomor 5. Seorang pasien laki-laki berusia 20 tahun terinfeksi Wuchereria bancrofti. Pasien sudah mendapatkan dietilkarbamazin, namun dokter ingin menambahkan obat yang dapat meningkatkan efek dari dietilkarbamazin dalam mematikan cacing filaria dewasa. Obat apa yang dimaksud? Pilihannya A. Ivermectin, B. Albendazole, C. Pyrantel-palmoat, D. Praziquantel, dan E. Mebendazole. Jawabannya adalah B. Albendazole. Terapi pada pasien yang terinfeksi Wuchereria bancrofti atau yang dikenal yaitu penyakit kaki gajah, pilihan pertamanya yaitu memang adalah dietilkarbamazin. Nah, sedangkan albendazole ini dapat meningkatkan efek dietilkarbamazin dalam mematikan cacing filaria dewasa dan mikrofilia tanpa menambah reaksi yang tidak dikehendaki. Soal nomor 6. Seorang pasien wanita berusia 52 tahun menderita hipertensi dengan diabetes mellitus. Berapa nilai tekanan darah yang harus dicapai? Pilihannya A. Di bawah 140/90 mmHg, B. 140/90 mmHg, C. Di bawah 130/90 mmHg, D. 130/90 mmHg, dan E. Di bawah 150/90 mmHg. Jawabannya adalah A ya teman-teman, di bawah 140/90 mmHg. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pasien yang hipertensi dan juga memiliki penyakit komplikasi itu semuanya adalah tekanan darahnya harus di bawah 140/90 untuk semua usia ya. Soal nomor 7. Nyonya B berusia 50 tahun akan melakukan operasi tulang. Antibiotik profilaksis sebelum operasi adalah pilihannya A. Cefalexin, B. Cefazolin, C. Cefixim, D. Cefuroxim, dan E. Ceftriaxone. Jawabannya adalah B. Cefazolin. Nah, untuk pembahasannya, penggunaan antibiotik profilaksis yang digunakan untuk operasi tulang adalah cefazolin. Jadi cefazolin ini terpenetrasi di tulang itu sangat baik ya. Ada lagi menurut Anderson et al. Tahun 2011 digunakan antibiotik profilaksis tunggal ketika derajat patahan berada pada grade 1 dan 2, yaitu digunakan cephalosporin golongan 1 seperti cefazolin. Nah, untuk yang grade 3 digunakan antibiotik kombinasi antara golongan cephalosporin dan aminoglikosida, yaitu seperti injeksi cefazolin dan juga injeksi gentamisin. Soal nomor 8. Vaksin yang harus disimpan di suhu beku adalah pilihan A. OPV, B. Hepatitis B, C. DPT, dan D. HIV atau meningitis, E. BCG. Pilihannya adalah A. OPV. Nah, OPV itu kepanjangan dari oral polio vaksin, di mana untuk menyimpannya itu harus dalam suhu beku dalam arti minus 25 derajat Celcius sampai minus 15 derajat Celcius. Sedangkan untuk pilihan lain itu dapat disimpan pada suhu dingin, yaitu berkisar 2 sampai 8 derajat Celcius. Soal nomor 9. Tuan R berusia 30 tahun didiagnosa mengalami MDR-TB dikarenakan hasil pemeriksaan biakan dan uji kepekaan Mycobacterium tuberculosis diketahui resisten terhadap isoniazid dan rifampicin. Pengobatan TB pasien dilanjutkan dengan panduan standar MDR-TB. Obat OAT standar MDR-TB apakah yang dapat diberikan kepada pasien? Pilihannya A. Streptomycin, B. Amikacin, C. Kanamycin, D. Levofloxacin, dan E. Ethionamide. Jawabannya adalah D. Levofloxacin. Nah, teman-teman lihat ya di soal, yaitu untuk MDR-TB itu menurut panduannya yaitu dapat digunakan obat golongan fluoroquinolone ya nih.
pada grup A seperti levofloxacin, moxifloxacin, dan gatifloxacin. Lalu diikuti lagi dengan grup B seperti injeksi lini kedua yaitu amikacin, capreomycin, kanamycin. Untuk yang grup C, lini kedua utama lainnya seperti etonamid, sikloserin, linezolid, clofamizin. Dan untuk grup D yaitu grup tambahan ya, dapat dilihat ya pada gambar. Soal terakhir untuk part ini itu soal nomor 10. Tuan H berusia 35 tahun datang ke rumah sakit dengan diagnosa TB paru. H mendapatkan regimen pengobatan seperti rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, ethambutol, dan kurkuma. Setelah 2 minggu diketahui Tuan H mengalami nyeri sendi. Setelah diperiksa, kadar laboratoriumnya itu asam uratnya meningkat 12 mg per desiliter. Apa saran apoteker terkait kasus tersebut? Pilihannya A. Memberikan vitamin B6 atau pyridoxine 100 mg per hari. B. Semua OAT diminum malam sebelum tidur. C. Tidak perlu diberi apa-apa, tapi perlu penjelasan kepada pasien. D. Berikan aspirin. Dan E. Hentikan penggunaan pyrazinamid. Jawaban yang tepat adalah D. Memberikan aspirin. Nah, di sini untuk pembahasannya, pada panduan yaitu, untuk rifampicin, efek sampingnya itu seperti tidak ada nafsu makan, mual, sakit perut. Untuk penata laksanaannya, semua OAT diminum malam sebelum tidur. Untuk yang pyrazinamid, nyeri sendi dapat diberikan aspirin. Untuk INH efek sampingnya seperti kesemutan sampai dengan rasa terbakar di kaki, kita dapat memberikan pyridoxine atau vitamin B6 100 mg per hari. Walau untuk yang rifampicin, warna kemerahan pada air seni ini tidak perlu apa-apa. Tapi apoteker wajib memberikan penjelasan kepada pasien terkait efek samping rifampicin tersebut. Sekian video untuk part 1 pembahasan mini tryout UKM Farmasi Klinis Apoteker Muda 20. Tunggu lagi ya videonya. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat dalam belajarnya dan insya Allah kamu akan bisa lulus UKM. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf tak kekurangannya. Salam farmasi, salam apoteker muda. Assalamualaikum.